Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman Detasemen Terapi Qur'ani yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang cukup menarik dari Mas Edi ini, kiriman pertanyaan WA dari Mas Edi yang saya baru sempat meresponnya ya. Maaf Mas Edi Setiawan. Beliau menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz jika kami mengganggu. Saya mau tanya Ustaz, itu kalau ilmu-ilmu tenaga dalam, terus ilmu yang mau dipukul itu mental. Ya baik. Ya, berkaitan dengan ilmu tenaga dalam. Ya, apakah ilmu itu ada? Ya, kalau ditanya ada atau tidaknya, ya bisa jadi ada ilmu itu, ilmu tenaga dalam ya, apalagi di dalam teknik-teknik silat ya, atau kungfu ataupun bela diri yang lainnya, kan memang itu diajari ya, bagaimana gerak dari sebuah ilmu ya, baik itu gerakan tangan, kaki, badan di dalam menyerang ataupun menghindar apabila ada serangan musuh. Itu semua kan ada ya, termasuk juga di dalam mengelola nafas. Mengelola nafas, ketika kemudian nafas itu dikelola atau apa istilahnya, menghembus dan menariknya itu diatur, ternyata memang seorang misalnya ya dipukul di perut misalnya, atau dipukul di perut dengan cara dia menarik nafas, itu ternyata memang lebih kuat ya, lebih kuat. Begitu juga ketika memukul, ketika kemudian memukul ada teknis tersendiri. Saya tidak terlalu mendalami ya. Artinya bahwa ketika memukul kemudian dengan menarik nafas, itu karena itu tenaganya lebih kuat. Nah, artinya bahwa secara otomatis sebenarnya istilah tenaga dalam yang kemudian mengelola pernafasan secara alamiah itu memang bisa dipelajari, dan saya kira itu sudah banyak diungkap atau barangkali digali ya oleh orang-orang yang mempelajari tentang ilmu seni bela diri ya. Namun kalau kemudian yang ditanyakan adalah lebih lanjut lagi berkaitan dengan seseorang yang dipukul mental dari jarak jauh dengan jarak berapa meter gitu ya. Nah, apakah ini murni dari sebuah ilmu pernafasan ya, yang notabene adalah itu jarang sekali dilakukan ya. Sekalipun orang yang ahli bela diri ya tetap yang namanya memukul ya ada sesuatu yang misalnya tangan ya dipukulkan kepada seseorang itu dalam arti jarak dekat, dan itu baru kemudian bisa. Tetapi memang dalam kenyataannya ya, kita pahami bahwa jin itu sekalipun gaib, dia juga bisa melakukan tindakan fisik. Nah, tindakan fisik itu bisa berupa masuk, dalam artian menyeruak, masuk, mensurupi, atau mengganggu seseorang. Artinya dengan tindakan fisik ya. Jadi di samping juga dia masuk ke dalam tubuh, tapi jin itu juga bisa menyakiti secara fisik. Misalnya membuat gatal kulit, membuat sakit bagian tubuh tertentu, itu bisa. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara cepat maupun tidak. Nah,
Artinya bahwa kalau kemudian ada sebagian orang yang kemudian menggunakan khodam, menggunakan jin untuk kemudian dia memiliki satu ilmu, memukul jarak jauh misalnya, ya berarti kesimpulannya sebenarnya itu bukan tenaga dalam, tapi tenaga jin. Ya, itu tenaga jin gitu. Hanya karena sudah terlanjur campur saja istilah tenaga dalam dengan tenaga jin tadi. Ya, yang awalnya tenaga dalam itu adalah olah nafas secara alamiah, dan olah nafas itu adalah bukan hanya dipelajari oleh orang yang pencak silat atau ahli silat, tetapi juga kita baca Quran saja, atau mungkin teman-teman kalau belajar tilawatil Quran, qiraah lah gitu sering nyebutnya, itu harus belajar itu juga. Adzan aja juga begitu, dia harus tarik nafas kemudian mengeluarkannya pelan-pelan, itu juga tenaga dalam. Itu juga tenaga dalam. Artinya dalam fungsi-fungsi seperti itu, fungsi alamiah ya, fungsi yang masih bisa dalam konteks ilmiah, itu tidak masalah. Tetapi kalau seseorang mengikatkan diri atau ada ikatan dirinya dengan jin, dengan syaitan, dengan jin, lalu kemudian menamainya dengan nama tenaga dalam, ya ini yang salah sebenarnya bukan namanya, ya yang salah adalah aplikasinya dia, ya. Dan itu semua bisa terjadi, ya terjadi atau tidaknya memang illa biiznillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika kemudian seseorang misalnya ya, dia bisa mengeluarkan ajian pukulan jarak jauh, lembu sekilan namanya terserah, misalnya pukulan guntur atau pukulan petir atau lembu sekilan ataupun apapun itu, yang kemudian ada khodam di dalamnya, ada jin, ya. Apabila itu disengaja, ya tentu berdosa. Tapi kalau nggak disengaja, gimana nggak disengaja itu? Ya kita tahu bahwa walillahi junudus samawati wal ardh. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah, ya, yaitu junudus samawati wal ardh. Pasukan Allah di langit dan di bumi. Artinya bisa jadi Allah memberikan pertolongan kepada kita itu melalui junudus samawati wal ardh, pasukan yang di langit dan di bumi. Apa saja? Ya macam-macam. Ya, pasukan angin, Allah makhluk Allah semuanya. Bahkan ketika Rasulullah kemudian dikejar-kejar oleh orang kafir, ya, kemudian beliau sembunyi di dalam goa, ya kan, diriwayatkan begitu ya, di dalam goa, dan di situ ketika orang kafir sudah semakin dekat dengan mulut goa tersebut, dan apa yang dilihat? Dan yang dilihat adalah laba-laba dengan lengkap dengan sarangnya, komplit. Siapa yang buat begitu? Apakah ini dari binatang laba-labanya? Tidak, padahal Nabi di dalam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan junudus samawati wal ardh, yaitu pasukannya, yaitu laba-laba, binatang. Bahkan dalam riwayat itu juga disebutkan bukan hanya laba-laba, tetapi juga merpati yang sedang bertelur. Ya. Nah ini ketika Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar. Ya. Nah ini. Nah oleh karenanya bisa jadi seseorang kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iklim, dengan suhu, dengan cuaca, dengan makhluknya yang lain, atau mungkin ada jin muslim yang inisiatif membantunya, kita nggak tahu kan, ya kita nggak tahu. Atau minal malaikah tatanazzalu alaihimul malaikah, ya Allah menurunkan malaikatnya sehingga malaikat tersebut memberikan, utamanya adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu,
menghilangkan rasa takut dan rasa cemas, rasa sedih. Bahwa itu adalah murni pertolongan Allah SWT, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Tetapi Allah yang menurunkan pertolongannya, ya, ma'unahnya. Ya, kalau karomah itu kemuliaan, kalau ma'unah itu pertolongan kita ini yang orang biasa ini ya ma'unah, pertolongan Allah, dan itu tidak bisa dipelajari, ya. Nah, kita bisanya berdoa, berikhtiar, dan berusaha, ya, agar selalu ditolong oleh Allah dalam kondisi yang memang dibutuhkan saat itu. Nah, itu ya Mas Edi, ya. Jadi kalau saya kemudian menilai seseorang yang kemudian menamakan ilmu tenaga dalam tadi itu, nah, ketika kemudian ada orang lain, ya, kemudian dipukul dari jarak jauh bisa mental. Nah, itu tadi penjelasannya, ya Mas Edi, ya. Nah, kalau ada dua orang ya, ada dua orang nih, sama-sama menguasai atau dia sama-sama terikat khodam, ya. Satu dia terikat khodam, satunya lagi juga gitu, bertengkar. Nah, lalu orang itu bertengkar, lalu masing-masing mengeluarkan itu, dan akhirnya kemudian ada fenomena, misalnya kita nampaknya tenaga dalam, ya, karena mereka saling mukul jarak jauh. Itu sebenarnya bisa jadi di antara dua orang tersebut itu sedang disurupi secara pasif, atau bisa juga secara aktif, ya, oleh jinnya, oleh khadamnya, ya. Sehingga sebenarnya yang bertengkar bukan hanya dua manusia ini, tetapi dua jin khadam masing-masing, ya. Itu bisa jadi. Dan ingat bahwa jin pun juga satu sama lain itu juga mereka punya kekuatan yang terbatas, ya. Makanya kalau sempat pernah ada yang tanya, kalau ada dua orang yang sama-sama kebal, ada dua orang ini sama-sama kebal, lalu mereka bertengkar, lalu mereka caruk atau mereka masing-masing bawa senjata tajam, apa dua-duanya akan kebal terus? Maka saya jawab, enggak. Ada saatnya salah satu dari keduanya kekebalannya akan hilang, kekebalannya akan luntur. Kenapa? Karena jin yang melindungi dia atau yang menjadi khodam dia, yang menjadi pembantu dia, itu bisa jadi karena dua-duanya sama kan, akan dikalahkan oleh salah satunya. Akhirnya dia kabur, lari, sehingga ketika kemudian terkena oleh senjata tajam, kena. Ya, ini bisa jadi seperti itu. Sederhana saja memahaminya, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya orang yang bertawakal kepada Allah akan kuat. Tapi ketika dia bertawakal dengan ilmunya, saya bilang netral, ya, dengan ilmunya. Apalagi tawakalnya dengan syaitan, dengan jin, ya, maka tentu sudah dia akan lemah. Dilemahkan oleh Allah SWT, bahkan dilemahkan oleh dirinya sendiri. Tubuhnya ini akan lemah. Nah, ini seperti itu. Iya, itu ya Mas Edi, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab, sehingga mudah-mudahan bisa menyimpulkan apa yang saya bahas ini. Nah, kemudian juga terus bisa membuka gerbang gaib. Ya. Jadi begini, kalau ada orang mengaku bisa membuka gerbang gaib, ya, mungkin tentu dia nggak akan nyaman hidup di alam gaib. Ya, jadi kok saya tidak sepakat gini, atau bahkan terlalu sombong seseorang mengatakan bisa membuka gerbang gaib, seolah-olah setingkat dengan Nabi dan Rasul, ya. Jadi dia sudah bisa buka tutup gerbang gaib, dia sudah menguasai pintu gaib. Ini saya hari ini pengen hidup di alam gaib, misalnya. Saya ingin hidup di alam nyata lah, gitu ya. Ya, misalnya begitu. Jadi terlalu sombong, gitu ya, kalau kemudian ada yang bisa mengatakan seperti itu. Kalau hanya sekedar misalnya, ya, maaf ya, ini mungkin ada teman-teman kita yang suka misteri-misterian lah,
ghost, hantu ya. Misalnya gitu. Jadi dengan kemudian menempelkan tangan atau baca-baca doa-doa tertentu ya, atau dia apalah ya, merapalkan sesuatu, tiba-tiba dia bisa melihat jin, sosok jin dalam wujud hantu kita nyebutnya, karena itu bukan sosok aslinya, itu sosok dia berubah menjadi wujud yang memang biasa, wujud itu kemudian nampak di hadapan manusia. Itu sebenarnya bukan ranah gaib sebenarnya itu, ya bukan ranah gaib, karena banyak kasus di mana jin itu secara sukarela dia menghantui, menampakkan diri di hadapan orang-orang tertentu, ya, dan itu bagi sebagian jin mudah, ya. Namun ada juga yang kemudian bisa juga bacaan-bacaan yang dia rapal, yang dia baca itu lalu kemudian disentuhkan di ini, menjadikan jin tertentu masuk ke dalam mata, akhirnya menyatulah mata dia dengan mata jin, namanya begitu, sehingga dimensi jin tadi yang sebenarnya masih dalam taraf goib awal gitu ya, itu kelihatan, bangsanya itu kelihatan gitu. Itu ya, itu seperti itu mudahnya seperti itu sama ya, sehingga alangkah sombongnya kalau ada seseorang yang kemudian mengatakan bisa membuka tutup gerbang goib ya, padahal itu ada tahapan dalam konteks goib yang paling hakiki adalah di sisi Allah SWT ya. Jadi kalaupun kemudian seseorang yang sederhana saja, seorang yang kesurupan itu bisa melihat teman-temannya ya, karena apa? Dia sedang dalam kondisi kesurupan, pasti otomatis mudah dia melihat teman-teman jinnya, dan itu masih goib awal, bukan dalam arti sama beginilah, ini di balik karpet, di sini ada karpet, di balik karpet ini ada semut, kita nggak bisa ngelihat langsung tuh semut karena di balik karpet. Tapi ketika karpetnya disingkap, nah di situ ada apa, itu kemudian disebut goib ya, itu masih sesuatu yang goib awal itu sebenarnya kayak gitu ya. Itu ya sahabat ya, sederhananya seperti itu. Nah oleh karenanya kalau kemudian ada sebutan di sini masih nulis apa itu bisa disebut sebagai ilmu putih, nah ini jadi ilmu itu sebenarnya semuanya min indillah ya, dari sisi Allah ya. Hanya saja apakah ilmu itu boleh dipelajari atau tidak kayak gitu ya. Kalau kemudian Nabi ini dalam konteks apa yang saya kuasai ya, ketika berkaitan dengan ruqyah ya, ruqyah syar'iyah yang sumber utamanya adalah Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an ya. Maka Nabi pun juga pernah mengecek kepada para sahabat yang terutama yang bisa suwo, bisa ruqyah, bahasa Jawanya suwo ya, bisa suwo, bisa ruqyah. Itu Nabi mengecek sahabat satu persatu. I'ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepada ruqyah kalian tuh, mana bacaan kalian, mana ya, bacaan kalian mana, suwo kalian mana, ruqyah kalian mana, tunjukkan ke saya. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, tidak apa-apa apabila ada bacaan jampi, bahasa Jawanya ya, Jawanya bacaan, ya itu kan bacaan yang tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau bacaannya dari Al-Quran ya, metodenya macam-macam, ada metode jin catching, metode bukan jin catching, metode biasa ya, selama kemudian sumber bacaannya itu adalah dari Al-Quran, doa sesuai dengan sunnah Nabi, atau doa itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetapi tidak menunjukkan kesyirikan. Misalnya, ya Allah, aku meru'yah saudara ini, aku meru'yah si fulan, itu juga boleh, itu juga jadi doa juga, jadi jambi juga. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dan aku memperlindungkan si fulan ini dari gangguan syaitan. Itu juga ketika disebut nama Allah itu juga sudah ruqyah ya, itu ya, jadi seperti itu. Namun kalau kemudian yang dibaca itu adalah Al-Quran, yang dibaca adalah doa-doa yang masyhur dari sunnah Nabi, tentu kekuatannya lebih ya.
Jadi itu akan menjadi sesuatu yang lebih energinya lebih. Nah itu. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalaupun ternyata belum komplit jawaban saya, nanti bisa ditanyakan lagi Mas Edi Setiawan ya. Jadi biar saya nggak punya utang pertanyaan kok belum sempat dijawab Ustaz. Oh ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau misalnya ada di antara sahabat yang kemudian tanya yang belum sempat saya jawab, mungkin di komentar apa, mungkin bisa di-up lagi. Di suatu saat saya akan menjawabnya, karena mohon maaf karena kesibukan mungkin jadi terlupa ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa terjawab apa yang saya sampaikan Mas Edi ya, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat ya, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.